Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang instrumentasi pengukuran. Misalnya contohnya adalah instrumentasi geofisika dan instrumentasi medis. Nah, kita sebutkan bahwasanya blok-blok rangkaiannya itu hampir sama, yaitu memiliki 4 blok ini. Nah, namun apa bedanya di tiap-tiap instrumentasi? Misalnya instrumentasi geofisika apa bedanya dengan instrumentasi medis misalnya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya contoh yang bisa kita persamakan adalah alat di instrumentasi medis itu, yaitu misalnya EKG ya, alat EKG ya, EKG, elektrokardiogram. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dengan alat resistivity meter ya, alat resistivity meter ya, alat resistivity meter. Nah, kalau misalnya kita lihat di alat instrumentasi medis itu yaitu EKG ya, EKG. Kalau kita lihat bendanya di sini, objeknya adalah manusia ya. Ini adalah manusia. Ini misal, nah ini manusia. Nah ini, nah ini tangannya. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ada kakinya juga. Nah, kalau kita tengok di instrumentasi medis, maka sensornya, kalian sudah ada tabel-tabel yang diberikan. Instrumentasi medis itu sensornya adalah berupa elektroda ya, elektroda ya, elektroda ya, baik arus maupun tegangan ya. Nah, demikian juga di sini, sensornya juga merupakan elektroda ya. Sama. Namun apa bedanya? Di sini objeknya adalah bumi ya. Ini adalah objeknya bumi. Nah, kalau kita perhatikan dulu, ini objeknya adalah bumi, ini objeknya adalah manusia. Maka di sini elektrodanya itu ditaruh di bagian-bagian tubuh. Nah, di sini. Nah, misalnya di bagian sini ada beberapa bagian titik ya, karena memanfaatkan tubuh manusia yang berbeda polaritas ya. Bagian kanan misalnya di sini berbeda dengan yang bagian sebelah kiri misalnya, dan sini ada di pangkal paha di sini misalnya. Ini dihubungkan ke bagian ini, dihubungkan ini semuanya ini dihubungkan ke apa namanya, signal conditioning. Kemudian ada signal processingnya ya. Nah, ini signal conditioning dan signal processingnya. Kemudian outputnya berupa apa namanya, display layar ya, bisa CRT, bisa LCD dan seterusnya ya. Nah, tampilannya misalnya nanti berupa seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya ya. Nah, ini bisa signal conditioning, signal processingnya. Kemudian masuk ke tampilan ya, layar. Ini display ya, display atau outputnya. Nah, jadi kalau kita tinjau misalnya apa beda mereka ini. Nah, satu dulu dari segi elektrodanya ya. Kalau elektroda di instrumentasi medis ini, elektrodanya ini kalau kita lihat dari kecilnya, ini kita perbesar nih, ini. Elektrodanya itu sekecil ini ya. Mungkin kalian bisa, nah ini ya.
Nah ini nanti ditaruh di dada misalnya, kemudian ditarik, kemudian sehingga dia lengket, ya, lengket. Nah kalau kita lihat elektroda di yang kita tancapkan di metode elektromagnetik ini, di metode resistivity meter ini, nah di sini misalnya ada elektroda tegangan ya, elektroda arus ya, ini. Nah ini, nah ini. Kemudian kita lihat ada elektroda tegangan. Tergantung metode apa yang kita gunakan, ada Werner selam bersih ya. Nah ini elektroda tegangan di sini ya. Nah kalau dari segi ukurannya di sini, ini ukurannya hampir mirip dengan 3 spidol saya ini. Nah, seperti ini ya, kalau besarnya ya, besar dan panjangnya. Kalau saya gambar ukuran fisiknya yang sebenarnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini. Nah untuk satu elektroda ya. Nah tentu saja apa bedanya? Pertama dulu dari bentuknya ya, dari ukurannya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau tubuh manusia itu arusnya sangat kecil ya, arus tegangannya sangat kecil. Nah berbeda dengan bumi kita, bisa berfluktuasi ya, ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya. Nah dari segi pemberian tegangan di sini, kalau kita berikan tegangan baterai di injeksi arus di sini, tentunya arus yang besar ya. Misalnya ada 40 ampere misalnya kita injeksikan kemari. Bisakah 40 ampere kita injeksikan kemari ke tubuh manusia? Tidak boleh. Nah, bisa mati ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah elektrodanya kecil ya. Nah kemudian apakah bisa kita gantikan elektroda ini kemari? Tidak boleh ya. Kalau ini kita tusukkan kemari, orangnya juga akan mati ya. Nah di sini apa bedanya mereka? Misalnya satu contoh lagi, bedanya dari tadi ukuran ya. Yang kedua, kalau misalnya ini untuk, karena tubuh manusia itu kalau kita lihat tubuh manusia, kulit manusia maksud saya ini ada helai-helai rambut ya. Ini ada helai-helai rambut di sini. Kalau ini kita tempel di tubuh manusia, dia tidak akan tidak akan kontak seluruhnya ya. Maka ditaruhlah semacam gel di sini ya, semacam gel di sini, semacam gel ditaruh di atasnya, kemudian baru ditaruh ini di atasnya ya, sehingga kontaknya maksimal. Nah ini tadi ditaruh semacam gel ya. Kalau di sini apakah ditaruh gel? Tidak. Ada namanya larutan garam-garaman yang kita sebut dengan porospor ya. Porospor. Jadi larutan garam-garaman tadi disiramkan ke sini untuk khususnya tanah-tanah yang gembur untuk meningkatkan konduktivitasnya ya, sehingga bisa kita mengukur dengan benar ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, dia tidak bisa saling kita tukarkan. Misalnya elektroda EKG ini kita taruh untuk pengganti elektroda resistivity meter, tidak bisa. Karena apa? Karena ukurannya dan sensitivitasnya. Nah kemudian apalagi bedanya? Arus yang kita injeksikan di sini sangat besar, arus yang diinjeksikan di sini kecil ya. Yang kita terima pun di instrumentasi medis ini kecil. Kalau di sini yang kita terima lumayan besar ya. Tegangan yang dihasilkan lumayan besar dibandingkan dengan yang. Nah demikian perbandingannya ya, instrumentasi medis dengan resistivity meter ya. Jadi juga untuk instrumentasi yang lain, instrumentasi pengukuran yang lain, tentu saja berbeda-beda dia.